Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita ada di Gadak ya guys. Kalau ke depan itu nanti ke arah Gawok, bisa langsung untuk ke Karanganyar, Solo bisa. Kalau untuk sebaliknya kita bisa ke arah ke Klaten, Sukoharjo ya. Oke, hari ini hari kerja ya. Makanya depannya itu rame banget itu, karena kan pasar juga ya. Oke, kita sambil radeng juga, kita sambil ngobrol. Beberapa pekan belakangan ini kan kita lihat rupiah itu anjlok ya guys, sekitar di atas 16 ribuan ya. Kalau per hari ini awal Juli itu rupiah ada di sekitar 16.300 sampai 16.500 ya. Ya mungkin 16.300, 16.400, 16.500 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk hal ini kan, kalau kita bisa lihat atau mungkin kita telusuri ke belakang, itu sebenarnya nilai tukar rupiah yang 16 ribuan ini sebenarnya sudah pernah terjadi ketika tahun 1998 ya, ketika itu krisis moneter. Lalu untuk tahun 2020 pada saat pandemi COVID, dan yang terakhir ini adalah 2024 ini ya. Nah, kalau untuk pada waktu 98 itu memang rupiah anjlok dikarenakan kebijakan Bank Sentral Thailand ya, di mana pada saat itu memang perdagangan internasional itu diputuskan untuk tidak pakai dolar, sehingga meningkatkan sentimen pasar itu menjadi melemah di setiap sektor perdagangan, yang mengakibatkan nilai tukar mata uang di Asia itu merosot tajam semua. Yang salah satunya Indonesia ya, yang terkena dampaknya. Mungkin pada saat itu bisa sampai tembus 16.800-an ya per $1 ya. Nah, lalu untuk di tahun 2020 sendiri ya, $1 itu memang sekitar 16 ribuan lebih juga, dikarenakan kan pada saat itu COVID juga ya, dan investor itu kan memang lagi kelabakan, dan ini ya, beberapa bank-bank dunia itu juga terpaksa tutup ya, karena memang pandemi ya. Mereka tentunya investor karena panik, karena memang ingin menyelamatkan asetnya, sehingga menarik investasi mereka dari masing-masing ini ya, negara yang menjadi target investasinya gitu ya. Sehingga cadangan dolar di setiap negara semakin berkurang, sehingga tentunya berdampak pada cadangan devisa dolar itu pada negara-negara terdampak gitu ya. Lalu untuk 2024 ini sendiri terjadi dikarenakan, of course, kalau sudah tahu ya, beberapa bulan belakangan ini kan situasi geopolitik kan memanas juga ya, antara Ukraina dengan Rusia, lalu Israel dengan Palestina, dan beberapa ini ya, beberapa kekacauan di negeri-negeri Arab, sehingga mempengaruhi perdagangan dunia dan nilai tukar mata uang di beberapa dunia yang terdampak gitu ya. Sehingga of course untuk rupiah saat ini cukup miris di angka 16 ribuan lebih gitu guys. Nah, tapi kalau bedanya dengan 98, karena memang 98 itu kan kita benar-benar terjadi krisis moneter ya, sehingga pecahlah kerusuhan gitu. Nah, bedanya sebenarnya adalah ketika 98 itu kita kan belum ada atau belum lengkapnya beberapa kebijakan-kebijakan fiskal ya, yang tentunya memberatkan untuk rakyat,
ataupun pengusaha, sehingga dari sisi rakyat pun jadi korbannya ya. Pada saat itu kan memang banyak PHK, lalu banyak harga-harga mahal dan sebagainya, sehingga dari si pemerintah pun tidak segera melakukan manuver politik ataupun manuver solusi, sehingga menyulutlah beberapa kemarahan rakyat di beberapa titik kota di Indonesia. Nah, sebenarnya itu 11-12 dengan sekarang, namun bedanya alhamdulillahnya kita ada beberapa kebijakan moneter yang tentunya bisa memperkuat ekonomi kita beberapa tahun ke depan, tentunya dengan beberapa kebijakan fiskal yang tentunya harus diterapkan di Indonesia, terutama tentang anggaran dan sebagainya gitu. Ya, moga-moga Indonesia ini bisa ini ya tetap tidak ini ya tetap stabil lah intinya. Jangan sampai terjadi krisis moneter, karena ya memang kalau sudah kejadian krisis moneter, wah mana-mana itu benar-benar chaos guys, dan sehingga roda ekonomi itu akan sulit berputar di mana-mana, dan untuk relapse-nya lagi atau mungkin untuk recovery-nya lagi itu akan sangat lama dan membutuhkan waktu lah istilahnya. Sehingga apalagi kalau untuk resesi ya jangan sampai lah. Semoga Indonesia ini bisa baik-baik aja lah untuk rakyatnya maupun pemerintahannya. Ya walaupun ini ya kita lihat beberapa belakangan ini atau bulan belakangan ini kita kan kelihatan kalau semakin amburadul, tapi kita tetap stay optimis saja guys untuk Indonesia ke depannya, sehingga harapannya adalah output yang lebih optimis lagi. Itu guys untuk harapanku ke depannya. Oke guys, itu aja guys untuk speak up hari ini. Hopefully bisa Indonesia lebih bagus lagi daripada kedepannya. Oke, see you in the next video. Terima kasih sudah menemani aku ngevlog. Thank you, see you.